Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Najat Aki dengan NIM 231340001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas rekayasa fondasi saya dengan topik perencanaan dinding turap tipe sheet pile pada proyek underpass dan timbunan jalan Sibolga, tepatnya pada STA 12/900. Di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama itu kita akan mulai dari latar belakang dan tujuan yang akan menjelaskan terkait kenapa diadakannya analisis kedalaman sipil ini, dan juga sebelum kita lanjut ke analisisnya, kita akan membahas terkait dengan data tanah ya, sebagai data primer pada analisis kali ini. Nah, jadi di sini kita akan merencanakan dua tipe. Yang pertama itu ada underpass yang nantinya akan ada galian, dan juga timbunan yang di atasnya akan dibangun jalan. Lalu di akhir saya akan menjelaskan juga terkait kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis yang sudah saya kerjakan. Oke. Jadi kenapa harus ada proyek ini? Yang pertama, dalam pembangunan underpass itu biasanya dibutuhkan dinding penahan tanah karena adanya galian untuk menahan tanah di sisi underpassnya. Nah, pada kasus kali ini kita akan coba untuk sipil apakah cukup atau tidak. Nah, di sini ada lokasi proyek. Lokasi proyeknya itu ada di STA 12900 di Sibolga, Sumatera Utara. Lalu di sini analisisnya kita akan menggunakan analisis statis yaitu tanpa gempa, dan juga metodenya yaitu adalah tekanan tanah lateral. Oke, sebelum kita masuk ke data primernya yaitu data tanah, di sini ada tabel korelasi NSPT dengan karakteristik tanah lainnya. Nanti di sini dipakai untuk mencari dari kita punya NSPT, lalu nanti dikorelasikan dengan mencari gamma, V, dan juga C itu yaitu adalah DR per 2-nya. Oke, di sini ada koordinat dari pengujian borlognya, lalu di sini ada data borlognya. Nah, di sini ada hasil dari klasifikasi tanah, yaitu dari data borlog yang sebelumnya itu kita korelasikan dengan tabel yang sebelumnya lagi, lalu dihasilkan seperti ini, gamma, C, dan juga V. Nah, di sini karena tanahnya ternyata itu adalah non-cohesive, maka C-nya yaitu 0. Oke, kita masuk ke perencanaan pada jalan underpass. Nah, pada underpass ini direncanakan kedalaman 12 meter. Nah, kita akan mencari nanti D0-nya berapa. Jadi pada underpass ini ada di sini badan jalan, di sini juga ada badan jalan. Gambar rencananya kurang lebih seperti ini. Lalu di sini ada diagram tegangan. Untuk memperhitungkan kedalaman sipil, itu kita harus membuat diagram tegangannya. Dari mulai PA11 yaitu tekanan tanah akibat 1 sampai tekanan tanah akibat bebannya. Kita modelkan menjadi diagram tegangan ini. Oh ya, di sini ada Q1 dan Q2, itu artinya beban jalannya. Nah, ini untuk koefisien tekanan tanahnya. Jadi, kita pertama itu adalah mencari KA dan KP-nya dengan rumus kalau KA itu dia tan per 2, tan pangkat 2, buka kurung 45 minus V per 2. Itu rumus KA-nya, dan kalau KP-nya nanti tinggal si min-nya diganti jadi plus. Hanya di sini nilai KA lebih kecil daripada nilai KP. Oke, di sini ada tegangannya. Jadi sebelum kita masuk ke tekanan tanah,
kita akan mencari tegangannya dulu. Nah, tegangannya itu kalau misalnya di gambar diagram tegangan itu dia alasnya. Nah, ini tegangan. Rumus tegangan itu yaitu berat isi dikali koefisien, ya, koefisien aktif maupun pasifnya. Lalu di sini ada tebal lapisannya. Nah, di sini tidak ada ini air tegangan akibat air itu tidak memakai koefisien, dan tegangan akibat beban itu tidak memakai tebal lapisan. Hanya seperti ini. Ini koefisien aktif dan di sini koefisien pasifnya. Lalu setelah kita mencari tegangan, kita menghitung tekanan tanah. Tekanan tanah itu kita tinggal mencari luasnya. Jadi kita sudah punya diagram tegangan ini. Nah, kita mencari tekanan yang PA11, PA12. Jadi kita tinggal mengkali dengan tebal lapisannya. Dan kalau segitiga itu dibagi 2. Itu. Ini 1 karena itu udah dibagi 2. Nah, di sini tebal lapisannya 2, karena segitiga jadi dibagi 2 jadi 1. Tuh, lalu dapatkan nilai P, ini nilai P aktifnya, ini nilai P pasifnya. Lalu di sini ada momennya. Nah, momen itu gaya yang tadi yang harus kita cari dikalikan dengan lengan momennya. Lengan momen itu kita mendapatkan karena kita pakai AutoCAD, jadi kita tinggal mengukur dari lengan dari titik beratnya ke D0. Makanya di sini kita ditambah D0, selalu ditambah D0. Seperti itu. Lalu di sini mendapatkan nilai M. Nah, dikarenakan di sini masih ada konstanta D0, maka kita harus mencari D0-nya. Nah, setelah ini kita jumlahkan, dapat ini sigma momen aktifnya terlampir, sigma momen pasifnya juga terlampir. Nah, makanya untuk mendapat D0, sigma momen aktif dikurangi sigma momen pasif itu harus sama dengan 0. Maka ketika kita sudah kurangi, hasilnya yaitu seperti ini, minus 4,7 dan seterusnya. Nah, kita mencari D0 menggunakan fungsi Gaussian pada Excel. Nah, fungsi Gaussian pada Excel itu dapat mencari D0-nya, sehingga didapatkan D0 yaitu 22,75. Nah, lalu 22,75 ini kita masih kalikan dengan secara praktis D itu D0 itu dikalikan dengan 120% atau 1,2. Jadi nanti D-nya itu 27,29. Kayaknya ini merupakan perhitungan akhir yang sebelumnya kita dapat lihat di sini. Mohon maaf baru dijelaskan sebelumnya. Nah, tebal lapisannya kayak gini, ya kan? Nah, namun ketika ini adalah perhitungan kedua. Yang pertamanya itu saya maksudnya belum ada lapisan 5. Karena apa? Karena di sini tanahnya sampai di sini saja. Jadi kita mencari dulu D0, pas saya itu ternyata D0-nya sampai lapisan 5. Akhirnya saya lakukan hitungan kembali. Di sini itu merupakan hasil perhitungannya, sudah waktunya yaitu 27,29. Lalu momen maksimum itu dicari X-nya. Nah, momen maksimum itu yaitu turunan dari ini. Kita punya di sini, itu kita turunin, lalu kita mencari lagi D0-nya sebagai X yang nantinya dihasilkan 13,47. Lalu kita mendapatkan dengan memasukkan X ini ke dalam persamaan ini, dihasilkan momen maksimumnya seperti ini. Nah, hasilnya itu momen maksimumnya itu 13.846 kN/meter. Nah, ini itu setelah saya melakukan studi literatur terkait dengan kapasitas momen ultimate dari sital, itu tidak ada yang menggunakan momen tersebut, maka dapat menggunakan diafragma wall dan juga penahatan array. Lalu di sini ada terkait dengan penggunaan. Nah, seperti ini. Ini diagram tegangannya. Lalu ini koefisien tekanan tanahnya sama seperti yang sebelumnya. Lalu tegangannya, ini tekanannya masih sama dengan yang sebelumnya.
momennya, kedalamannya. Kita mencari sigma momen A, sigma momen P, lalu sigma momen A dikurangi sigma momen P untuk mencari DNO-nya. Nah, dengan grafik pada Microsoft Excel dapatkan 6,12 meter. Lalu ini ada lalu D itu 120% kali ini D0, lalu dapatkan dari sini adalah kesimpulan dari ya, dalam aturannya itu 7,4 meter dengan lengan maksimumnya itu 9 meter. Menggunakan turunan dari persamaan ini. Menggunakan turunan dari persamaan ini, dapatkan ini, lalu maksimum kita X pada persamaan ini. Lalu didapatkan maksimum 3026. Ini itu sama batas karena setidaknya saya lakukan cari kapasitas momen ultimate itu maksimal di 1500 km. Jadi perlu titik penahan tanah lain. Oke, di sini ini kesimpulannya dari profil tanahnya yaitu adalah pasir dan non classical. Lalu di sini kedalaman turap yang underpass 22,75 lalu timbangan 1. Momen maksimumnya melebihi batas. Lalu evaluasinya ya nggak bisa pakai sheet pile, harus mencari dinding penahan tanah lainnya. Karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa digunakan yaitu angkor. Lalu untuk lebih komprehensifnya bisa pakai praktis atau software geo. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.